Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aldi dari Praktikum Jarkom kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana static routing itu bekerja. Static routing sendiri adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting manual oleh para administrator jaringan. Perbedaannya dengan yang dynamic routing itu disetting secara otomatis untuk pengisian tabelnya, sedangkan untuk static routing ini diisi secara manual oleh administrator jaringan. Di sini sudah terdapat sebuah 5 PC 1, 2, 3, 4, 5 dengan 3 router dan 2 switch diantaranya. PC pertama memiliki IP address 192.168.0 di net ID-nya 0 192.168.0 untuk jalur yang pertama. Untuk jalur yang kedua 192.168.1. Untuk PC 4 ada 192.168.1, masih di dalam satu jaringan yang sama. Untuk router kedua di jalur yang ini memiliki 192.168.1, masih dalam satu jaringan yang sama. Untuk yang jalur yang ini 192.168.2 dengan jaringan yang sudah berbeda. Jaringan 2 PC 1 memiliki 192.168.2 dengan gateway-nya 192.168.2. PC 2 memiliki IP 192.168.2, gateway-nya 192.168.2 juga. Untuk jalur yang ini memiliki IP 192.168.2 dengan router C. Untuk jalur yang terakhir 192.168.3. Oke. Di sini terdapat tiga network 1, 2, 3. Untuk network yang pertama bisa kita lihat di PC 1 IP address-nya memiliki subnet mesh 255.255.255. Semuanya memiliki subnet mesh 255.255.255, artinya masuk ke dalam kelas C, dan perhitungan net ID-nya sampai dengan 3 digit terakhir atau 24 biner. Baik, untuk penjelasan static routing sendiri bisa langsung disimulasikan. Misal kita akan melakukan simulasi dari PC 0 ke PC 4. Kita tambahkan DPU. Di sini masih failed karena memang biasanya pada percobaan pertama ping yang dilakukan itu masih tersendat, artinya masih terdapat delay. Untuk percobaan kedua atau ketiga biasanya sukses karena sudah ada cache yang sudah tervalidasi. Misalkan kita coba lagi, di sini sudah sukses. Nah, bagaimana caranya pesan dari PC 0 ke PC 4 bisa tersampai? Jalur yang dilalui adalah pertama ini jalur yang putus-putus, lalu belok sini dan ke bawah. Router itu harus bisa memilih jalur yang tepat agar pesannya tersampaikan kepada tujuannya. Nah, bagaimana? Router A itu bisa kita lihat di sini sudah sesuai dengan IP yang sudah saya masukkan, dan statiknya adalah networknya itu berisi jalur tujuan. Jalur tujuan untuk router pertama itu berarti adalah jaringan kedua dan ketiga, karena router A itu termasuk ke dalam jaringan pertama. Next hop dari router A sendiri adalah jalur yang dilalui untuk sampai ke tujuan yang ingin dituju oleh router A itu sendiri. Jadi jalur yang dituju itu untuk router A dia melewati 1.2, melewati sini untuk mencapai ke tujuan yang diinginkan. Maka dari itu router A dapat terhubung ke PC 4 untuk mengirimkan pesan yang dikirimkan dari PC 0. Begitupun sebaliknya. Seperti router B misalkan. Statiknya bisa kita lihat. Karena router B itu terletak di jaringan kedua, maka router B itu dapat mengirimkan pesan ke jaringan 0 dan juga jaringan 3 dengan melalui jaringan pertama dan juga jaringan
kedua di sini. Dia melewati jalur ini untuk dapat mengirimkan pesan ke jaringan di sebelahnya dengan menggunakan next hop-nya itu sendiri atau bantuannya. Jika kita tidak menginputkan routing static route ini, pesan yang ingin disampaikan untuk melintasi jaringan lainnya itu tidak akan tersampaikan. Kita juga dapat menambahkan static routing di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita akan menambah jaringan baru, kita dapat menginput static routing di sini agar pesan yang kita kirimkan dapat tersampaikan ke jaringan yang baru tadi. Misal kita coba lagi. Saya akan mengirimkan pesan dari PC 4 menuju PC 2. Di sini masih failed seperti biasa karena pingnya masih delay. Kita coba lagi. Sukses. Dari PC 4 ini dia akan masuk ke router B, di mana router B ini sudah ada tadi next hop-nya melalui 2.2. Artinya dia sudah dapat membaca jalur untuk ke kanan untuk masuk ke jaringan berikutnya. Nah, di sini dia akan belok sesuai dengan tujuan yang sudah kita tentukan di awal. Begitupun jika kita mengirimkan pesan dari PC 0 menuju ke PC 3. Sukses. Seperti simulasinya bisa kita lihat. Dia akan masuk ke router A dengan next hop-nya adalah 192.168.1.1, masuk ke switch, belok lagi dengan mengidentifikasi tujuannya adalah ke kanan. Router B telah udah diisi oleh next hop-nya berikutnya ke 2.2. Di sini diidentifikasi lagi. Dia maju lagi ke router C, dan di router C ini sudah terhubung terjadi routing ke PC 3. Pesannya akan dibalikan kepada pengirim dengan proses yang sama. Bisa kita lihat sendiri. Untuk gateway dari masing-masing PC sendiri ditentukan oleh di mana letak net ID-nya dia sendiri, lokasi jaringannya dia sendiri. Misalkan dia berada di jaringan pertama, maka dia masuk gateway ke jaringan pertama, dan seterusnya. Gateway sendiri itu untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Bisa dilihat pesannya berhasil tersampaikan. Jika tidak ada gateway, pesan tidak akan tersampaikan. Terus untuk penentuan next hop sendiri juga harus benar. Pemilihan jalur yang akan dilalui berikutnya untuk mencapai ke router ataupun PC ketujuan, supaya pesan yang ingin disampaikan memang benar-benar tersampai dengan berhasil. Mungkin segitu aja video mengenai static routing yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.